Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mengkaji keluarga Bapak ya. Ya, siap. Yang pertama ada data umum. Nama Bapak siapa? Kusuma Ridwan, panggilan Pak Ridwan. Alamat dan nomor telepon. Alamatnya Kampung Setu, RT 02, RW 01, Desa Lebang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Nomor teleponnya handphone 0813 1124 8199. Terus pekerjaan Bapak? Pekerjaannya PNS, ASN, Pendidikan terakhir? S2, Manajemen Pendidikan, Magister Pendidikan. Nama istri Bapak siapa? Ervina Pirgantini, panggilannya Wiwin. Usianya? Usianya 44 tahun. Pekerjaan? Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhirnya? SMA. Terus nama anak Bapak? Anaknya ada berapa Pak? Anaknya ada 2. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Yang perempuan namanya Hikmah Nuralisa, yang laki-laki namanya Aziz Rafif Habibi. Usia anak yang pertama 20 tahun, Hikmah. Yang kedua Aziz Rafif Habibi, 14 tahun. Suku bangsa? Indonesia, Sunda. Agama? Islam. Status sosial ekonomi? Bapak kerja di mana Pak? Bapak kerja di Pemda, di Dinas Pendidikan. Gajinya per bulan? Gaji per bulannya ya lumayan dah, ada sekitar 25 mah. Terus Juta. itu udah mencukupi Pak untuk kebutuhan sehari-hari? Cukup. Terus aktivitas rekreasi, apa yang Bapak lakukan untuk mengisi kekosongan dengan keluarga? Rekreasi, ke kebun, ke mall, makan, rumah makan. Biasanya seminggu berapa kali Pak? Seminggu sekali. Sekarang yang kedua ya Pak, riwayat dan tahap perkembangan. Anak Bapak kan udah dewasa ya, udah 20 tahun. Tugas Bapak memberikan kebebasan dengan tanggung jawab kepada anak, lalu mempertahankan komunikasi antara anak dan orang tua. Itu udah terpenuhi semua belum Pak? Sudah. Terus riwayat keluarga inti, bagaimana cara pertemuan Bapak dengan istri? Saya ketemu ibunya anak-anak pada saat bekerja di Banten, di SMP 2 Cimanuk. Satu tempat pekerjaan di sekolah. Sudah berapa lama berkenalannya, lalu memutuskan untuk menikah? Kenalannya 3 tahun, lalu memutuskan untuk menikah. Tahun? 1998. Apakah ada orang tua Bapak atau Ibu yang memiliki riwayat penyakit? Ada. Siapa Pak? Bapak jantung, ibu gula. Sekarang pengkajian lingkungan Bapak ya. Yang pertama karakteristik rumah. Tipe rumah Bapak permanen atau semi permanen? Permanen. Jumlah ruangannya ada berapa Pak? Jumlah ruangannya ada ruang tamu, ruang tengah, ruang TV, ruang belajar, ruang dapur, kamar 3, kamar 4, terus kamar mandi 2. Ada 12 ruangan. Jumlah jendelanya Pak? Jumlah jendelanya berarti nanti dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itu jendelanya bisa dibuka Pak? Bisa. Sumber air yang digunakan dari mana Pak? Dari jet pump. Terus yang kedua sekarang karakteristik keluarga. Bagaimana karakter tetangga Bapak?
di sekitar rumah? Tetangga saya baik-baik semua, harmonis. Kebiasaan apa yang sering dilakukan dengan tetangga? Silaturahmi. Terus ada nggak aturan-aturan yang berlaku di lingkungan Bapak? Tidak ada. Terus apakah Bapak sering berpindah-pindah tempat? Tidak. Sudah berapa lama tinggal di sini, Pak? 20 tahun. Apakah Bapak suka ikut kegiatan gotong royong bersama tetangga? Suka. Lalu suka mengikuti pengajian? Suka. Sekarang yang keempat ya Pak, ada struktur keluarga. Yang pertama, sistem pendukung keluarga. Apakah keluarga Bapak sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat-sehat. Atau ada yang sakit? Nggak ada. Kalau misalnya ada keluarga Bapak yang sakit, biasanya dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas? Ke rumah sakit. Apakah Bapak menggunakan jaminan kesehatan? Menggunakan. Apa Pak? BPJS? KIS? KIS. Terus yang kedua, pola komunikasi dengan keluarga. Bagaimana cara komunikasi antar keluarga Bapak? Biasanya menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Apabila ada anggota keluarga Bapak yang memiliki kebiasaan buruk pada kesehatan, bagaimana cara Bapak membujuk dan mempengaruhi agar anggota keluarga Bapak bisa berperilaku sehat? Memberi nasihat-nasihat, edukasi-edukasi biar mereka semuanya hidup sehat, bersih. Peran Bapak dalam keluarga sebagai apa Pak? Sebagai pencari nafkah. Apakah Bapak melakukan peran ganda, kayak mencari nafkah sekaligus membersihkan rumah juga? Tidak. Terus apakah ada aturan-aturan untuk meningkatkan kesehatan dalam keluarga? Ada. Jadi, apa aja Pak? Harus sehat, mandi sehari 2 kali, gosok gigi, tidur yang cukup, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Terus yang kelima, sekarang fungsi keluarga. Bagaimana perasaan setiap anggota keluarga Bapak? Apakah saling menyayangi? Saling menyayangi. Lalu bagaimana cara keluarga belajar tentang kedisiplinan? Yang pertama harus tidur cukup, terus juga harus sholat tepat waktu, harus bisa mengatur waktu, kapan belajar, kapan olahraga, kapan istirahat. Lalu bagaimana hubungannya dengan saudara yang lainnya Pak? Apakah baik? Baik. Jika ada keluarga yang sakit nih Pak, apakah sudah diberikan dukungan? Sudah. Apakah sudah terpenuhi belum kebutuhannya dengan baik? Terpenuhi kebutuhannya dengan baik. Lalu fungsi reproduksi, Bapak punya anak berapa Pak? 2. 2. Apakah ada rencana untuk memiliki anak lagi? Udah cukup 2. Lalu fungsi ekonomi, sejauh mana keluarga dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan? Sudah cukup. Kelima, stres dan coping keluarga. Apakah ada suatu hal yang membuat Bapak mengalami stres? Tidak ada. Apabila Bapak mengalami stres, bagaimana cara Bapak menghadapinya? Apakah menerimanya atau menjadi depresi? Menerimanya dan bersabar dan minta pertolongan Allah untuk supaya tidak mengalami stres atau depresi. Terus sekarang apakah ada yang dikeluhkan pada kesehatan Bapak? Tidak ada. Harapan keluarga ya Pak, bagaimana harapan keluarga Bapak terhadap petugas kesehatan? Harapan saya terhadap petugas kesehatan harus tanggap dan harus cepat, harus melayani masyarakat dengan baik. Ya intinya harus dilayani masyarakat dengan baik. Sudah selesai ya Pak pengkajiannya? Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.